Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi, wa syukru lillahi haqqa syukri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli fasallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah karena Allah terus memberikan rahmat, karunia, hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa istiqomah hadir di masjid yang insya Allah sama-sama kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah terus memberikan ma'unahnya, hidayahnya untuk kita semua sehingga kita bisa hadir di majelis taklim seperti ini, bisa mengikuti jamaah salat di masjid ini. Apalagi kalau kehadiran kita di masjid ini diikuti dengan kehadiran keluarga kita masing-masing. Para jamaah, Rasul kita bersabda, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a. Kata Nabi, barang siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, untuk taklim seperti ini, maka Rasul mengatakan kana fi sabilillah. Orang itu bagaikan sedang berjuang, sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hatta yarji'a, hingga ia pulang kembali ke rumah masing-masing. Jadi kehadiran kita dari rumah tadi, kemudian ke sini, kemudian salat qabliyah subuh, lalu kemudian sholat subuh berjamaah, kemudian ngaji, sampai kita balik ke rumah masing-masing, maka semua itu dihitung oleh Allah sebagai jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jihad itu tidak harus mengangkat senjata, tidak harus dimaknai dengan al-qital atau perang. Tetapi jihad itu ya kalau dalam bahasa Arabnya itu badlul juhdi. Jadi berusaha sungguh-sungguh, mengerahkan segala daya, segala upaya, segala yang kita miliki untuk dipakai berjuang di jalan Allah. Nah, beribadah itu adalah bagian dari berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, topik kita para jamaah pada pagi ini masih ada kaitan dengan usaha yang sungguh-sungguh itu. Lalu kita coba kaitkan dengan bagaimana kita memahami agama Islam sebagai agama yang mengajarkan mengenai nilai-nilai kemanusiaan yang luar biasa. Jadi di tengah-tengah hiruk-pikuk politik menjelang pemilu 2024, kita sementara tinggalkan soal politik, termasuk soal yang trending, misalnya gemoy, tahu gemoy ya? Soal asam sulfat dan asam folat, nah kita tinggalkan dulu. Kita ngaji pagi ini dengan mempelajari ayat dari surat Al-Maidah ayat 32. Nah, sambil membuka ayat-ayat Al-Quran silakan dibuka. Ayat itu awalnya berbunyi min ajli dzalik. Katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ard
faka'annama qatalan nasa jami'a. Nah, saya ingin berhenti di situ, nanti coba kita pelajari makna dari ayat ini. Para jamaah, kalau kita lihat ayat 32 surat Al-Maidah itu oleh kitab-kitab tafsir itu biasanya dikelompokkan dari ayat 27 hingga ayat 40, pengelompokannya itu. Ayat 27 itu bercerita tentang atau berkisah tentang dua anak Adam, namanya Habil dan Qabil. Dua anak Adam itu berkurban dengan cara masing-masing. Jadi ibadah yang paling awal yang diperintahkan oleh Allah itu ibadah kurban itu, berkurban. Jadi ketika terjadi perselisihan di antara kedua anak Adam itu, kemudian Allah perintahkan untuk masing-masing berkurban. Salah satu kurbannya itu diterima oleh Allah, yaitu kurban Habil. Nah, sementara kurban Qabil itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena ditolak oleh Allah itu, maka Qabil merasa iri, dengki pada Habil. Habil itu ejaannya Habil panjang gitu ya, Qabil panjang gitu. Nah, karena iri, dengki, hasud itulah maka kemudian muncul pernyataan di ayat 27 surat Al-Maidah itu dengan bunyi qala la'aqtulannaka. Kata Qabil, sungguh saya akan membunuhmu. Membunuh Habil maksudnya. Lalu Habil mengatakan qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kata Habil, sesungguhnya Allah itu hanya akan menerima kurban orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu artinya benar-benar hatinya itu dekat dengan Allah. Jadi kalau kita ingin berkorban ya semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain. Bukan karena ini, bukan karena itu, tapi semata karena Allah Ta'ala. Lalu di surat yang sama, surat Al-Maidah itu ayat 28, 29, itu masih berkisah soal bagaimana Habil menasihati Qabil supaya tidak ada pembunuhan itu, tidak ada niat jahat untuk membunuh itu. Dengan kata-kata yang halus, ya, nasihat saudara pada saudara. Itu saudara kandung itu Habil dan Qabil itu. Lalu ayat 30, 31 terjadi, 30-nya terjadi pembunuhan pertama di muka bumi itu yang dilakukan oleh Qabil kepada Habil. Jadi itulah pembunuhan pertama yang dilakukan oleh manusia, apalagi oleh saudara sendiri, yang dilakukan oleh Qabil terhadap Habil. Lalu kemudian ayat 31-nya itu berkisah karena bingung ini Qabil setelah membunuh Habil itu bingung mau diapakan gitu. Kemudian Allah mengutus burung gagak ya. Burung gagak. Lalu kemudian salah satu burung gagak itu mati. Kemudian burung gagak itu mengaduk-aduk tanah, lalu kemudian mengubur burung gagak yang sudah mati, burung gagak yang lain tadi itu. Allah ingin berpesan, itulah cara kalau mau menguburkan mayat saudaramu yang sudah kamu bunuh secara tidak adil itu. Dan karena itu kemudian Allah mengatakan di ayat 32-nya dengan perkataan min ajli dzalik ya. Jadi Allah mengatakan oleh karena itu gitu ya, oleh karena itu pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil pada Habil yang dilakukan secara tidak manusiawi hanya karena hasud dengki tadi itu, pembunuhan yang tidak dilatar belakangi oleh soal-soal yang lain tadi itu, maka kemudian Allah mengatakan
katabna ala bani Israila annahu. Kata Allah, kami telah tetapkan pada Bani Israel, pada kita semua tentang satu hukum. Hukumnya itu apa? Bunyinya man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Kata Allah, barang siapa yang membunuh seseorang seperti yang dilakukan oleh Qabil pada Habil itu, tanpa atau tidak karena disebabkan ia telah melakukan pembunuhan, Habil tidak melakukan pembunuhan, dan juga bukan karena ia melakukan kerusakan di muka bumi, merusak, membuat bumi menjadi rusak, membuat bencana, membuat huru-hara. Nah, orang yang membunuh, orang yang tidak membunuh yang lain, tidak karena melakukan kerusakan itu, Allah mengatakan faka'annama qatalan nasa jami'a. Orang itu bagaikan telah membunuh semua umat manusia. Orang itu bagaikan telah membunuh nilai-nilai kemanusiaan. Sebaliknya Allah mengatakan waman ahyaha, dan barang siapa yang menghidupi, menolong, membantu sesama, membantu seseorang, kebalikan dari membunuh tadi itu, maka Allah mengatakan faka'annama ahyan nasa jami'a. Orang itu bagaikan telah menghidupi semua umat manusia. Orang itu bagaikan telah menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Inilah ajaran Islam yang sangat penting para jamaah. Ajaran mengenai pentingnya menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Pentingnya membantu sesama, pentingnya menolong sesama, supaya apa? Supaya orang yang kita tolong itu mentas dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Nah, para hadirin, kita dalam 1 bulan lebih ya, itu dihebohkan oleh kejadian yang ada di Palestina, di Yerusalem ya. Yerusalem itu adalah kota suci. Nama lainnya itu Al-Quds ya, kota suci. Kota suci itu kota yang diperebutkan oleh 3 agama besar, yaitu agama Yahudi, agama Nasrani, dan agama Islam. Karena itu di situ ada tempat-tempat suci. Jadi kalau kita ini haji umrohnya itu ke Mekah, kalau orang-orang Yahudi, Nasrani itu haji umrohnya ya ke kota suci itu. Di tembok ratapan itu mereka biasa berdialog, berdoa di situ. Jadi masing-masing itu punya tempat suci. Dan karena itu tempat yang diperebutkan, maka ya konflik panjang yang melibatkan Israel, Palestina itu terjadi luar biasa. Tidak tahu berapa banyak yang terbunuh ya. Nah, tentu kita kalau mau menolong, menyelamatkan nilai-nilai kemanusiaan saudara-saudara kita yang berjuang untuk menegakkan agama Islam, untuk meraih kemerdekaannya, untuk menjaga harga dirinya tadi itu, tentu kita nggak usah berjihad mengangkat senjata ke sana kan. Yang penting kita lakukan adalah bagaimana kita menolong sesama tadi itu. Kalau kita berjihad ke sana bawa senjata, belum tentu akan memenangkan mereka. Sangat mungkin akan menambah kesulitan, kerumitan. Mungkin kita juga menjadi nggak selamat ya. Karena itu yang bisa kita lakukan untuk menolong mereka ya kita lakukan. Dan yang mendesak untuk kita lakukan adalah membantu mereka yang sedang mengalami kesulitan yang luar biasa itu. Karena itu maka di mana-mana digerakkan donasi untuk Palestina, Save Palestina. Selamatkan Palestina. Selamatkan umat Islam yang di sana.
selamatkan Masjid Al-Aqsa yang di sana. Lalu kemudian kita tergerak untuk membantu sesama tadi itu. Rasanya masjid ini termasuk mungkin beberapa Jumat ya yang kalengnya itu tidak masuk ke takmir, tapi masuk untuk didonasikan ke Palestina. Saya kebetulan anggota PW Muhammadiyah Jawa Timur itu membuat edaran ke semua masjid Muhammadiyah di Jawa Timur itu, pokoknya selama 3 kali Jumatan semua hasilnya diserahkan ke Gaza, tapi lewat pemerintah, lewat jaringan yang kita miliki. Dan kami selama 3 minggu itu bisa mengumpulkan 14,3 miliar. Ya, dari masjid, dari sumbangan lembaga pendidikan, dari donasi individu, macam-macam. Jadi dalam waktu yang relatif singkat itu kita bisa memobilisasi dana umat, infak, sedekah, dan lain-lain untuk membantu sesama tadi itu. Untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Tadi ayatnya itu man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Jadi cara membantu kita itu terhadap mereka yang sedang mengalami kesulitan itu ya tadi memberikan donasi dari sebagian yang kita miliki. Dan negara Indonesia ini para jamaah itu seringkali disebut sebagai negara yang rawan bencana. Rawan bencana alam, rawan bencana kemanusiaan. Rasanya silih berganti ya, banjir bandang, Semeru meletup, Wahing, lalu apa lagi? Macam-macam, gempa bumi, ya. Belum lagi bencana kemanusiaan, konflik. Mudah-mudahan nanti pemilu 2024, mudah-mudahan sekali nggak ada konflik yang menelan korban jiwa. Tidak seperti pemilu 2019 yang lalu, di mana banyak, rasanya ratusan ya waktu itu yang meninggal dari petugas di pemilu itu ya, meninggal. Nggak tahu waktu itu jumlahnya mungkin 600 lebih ya jiwa yang meninggal saat itu. Mudah-mudahan nanti kontestasi antar calon presiden, calon wakil presiden, 3 pasangan calon itu mudah-mudahan smooth, mudah-mudahan dewasa ya. Siapapun yang menang bisa diterima dengan lapang dada. Ya, menjelang pemilu memang kasak kusuknya luar biasa ya Bapak Ibu ya, hadirin, luar biasa. Kasak kusuk, fitnah, black campaign ya, kampanye hitam luar biasa. Tapi mudah-mudahan pada hari H tidak terjadi apa-apa, mudah-mudahan. Karena apa? Karena terjadi chaos, kalau terjadi huru-hara, maka akan ada bencana kemanusiaan yang luar biasa terjadi. Nah, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita bisa melalui demokrasi yang kita jalani ini dengan baik. Tidak terjadi apa-apa. Bisa menerima apapun yang nanti akan terjadi pasca pemilu nanti. Jadi negara kita ini para jamaah itu negara yang rawan bencana, baik bencana alam maupun bencana kemanusiaan. Rasanya bencana alam itu silih berganti, luar biasa. Terjadi di sini, di daerah lain, di daerah lain selesai muncul di daerah yang satunya, terus terjadi begitu rupa. Dan hebatnya, setiap terjadi bencana-bencana itu, bencana alam, bencana kemanusiaan itu, semangat untuk membantu sesama itu luar biasa semangatnya. Semangat membantu, menolong
ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan itu luar biasa terjadi. Sehingga dalam survei yang berjudul World Giving Index, indeks kedermawanan negara-negara di dunia, nanti Bapak Ibu bisa baca survei yang dilakukan oleh Charity Aid Foundation, singkatannya CAF gitu ya, Charity Aid Foundation. Coba lihat survei 2018, 2019, 2022. Itu negara Indonesia, negara kita ini itu digolongkan sebagai negara yang paling dermawan di dunia. Negara yang semangat nyah-nyoh. Nyah-nyoh itu bahasa gampangnya apa nyah-nyoh itu? Loman ya. Loman dermawan, sukarela membantu, menolong sesama. Itu luar biasa negara kita itu. Bahkan pembelajaran kita selama musim pandemi kemarin 2020, 2021, lalu pertengahan hingga pertengahan 2022, itu kan semangat menolong antar sesama, antar warga itu luar biasa. Saudara-saudara kita yang terkena COVID itu diminta, kamu nggak usah keluar rumah, soal makanmu kami yang nanggung. Tetangga kanan kiri, waktunya makan pagi dicentelkan, makan paginya itu di pagernya. Waktu makan siang dicentelkan lagi, waktu makan malam dicentelkan lagi. Dan karena semangat membantu antar sesama itu, negara kita itu kuat. Ya, kuat tangguh selama menghadapi musim bencana kemanusiaan yang berupa COVID-19 itu, COVID-19 itu. Rasanya kalau bukan karena semangat saling menolong sesama kita semua, negara kita itu rasanya nyaris jatuh ya. Karena itu dulu ada konsep namanya failed state, negara jatuh. Ada konsep namanya fragile state, negara rapuh. Ya. Bapak Ibu bisa bayangkan selama COVID itu jutaan orang kehilangan pekerjaan. Jutaan perusahaan yang tutup karena lockdown ya. Tapi karena kemudian semangat saling membantu di antara sesama warganya itu, sesama kita itu, negara kita itu tumbuh pelan-pelan bangkit, menunjukkan ketangguhannya yang luar biasa. Jadi negara kita bisa bertahan seperti ini itu salah satu rahasianya itu adalah karena semangat kita saling membantu, sukarela menolong sesama tadi itu. Nah, mengapa kita menjadi seperti itu? Karena kita ini kan digerakkan oleh keyakinan kita masing-masing ya. Bahwa kalau orang itu rajin menolong, rajin membantu sesama, itu orang itu hidupnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan yang kita miliki. Hadis nabinya ada, ayat-ayat Al-Qur'annya ada. Ayat Al-Qur'annya misalnya bisa kita baca dalam Al-Quran, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur razikin. Kata Allah, dan apa yang engkau berikan di jalan Allah itu, yang engkau infakkan, yang kita masukkan ke kaleng masjid, ke kotak masjid, yang kita sumbangkan untuk anak-anak yang tidak mampu, yang kita sumbangkan untuk Palestina, yang kita sumbangkan untuk mereka yang terkena bencana dimanapun berada, Allah mengatakan fahuwa yukhlifu. Yang kita berikan itu akan dikembalikan pada kita dalam bentuk yang berlipat ganda. Wa huwa khairur razikin, dan Allah itu adalah zat Tuhan sebaik-baik pemberi rezeki. Allah itu adalah sebaik-baik pemberi rezeki untuk kita semua. Ayat yang lain mengatakan mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin
ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Itu kan gambaran ya, gambaran orang-orang yang suka berderma, suka menolong itu Allah gambarkan seperti orang yang menanam satu biji tanaman. Lalu dari satu biji tanaman itu tumbuh satu batang. Lalu satu batang itu beranak pinak menjadi 7 batang. Lalu masing-masing batang itu berbuah 100. Itu artinya kalau kita sumbangkan satu, itu digambarkan Allah nanti akan menjadi 7. Nanti akan menjadi 700. Masih ditambah oleh Allah dengan wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah itu akan menambah, memberikan tambahan bagi orang-orang yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah itu maha luas rezekinya. Itu sindiran juga bagi orang-orang yang punya kesempatan berderma tapi tidak mau memberi. Allah mengatakan Allah itu maha luas rezekinya. Alim, dan Allah itu maha mengetahui. Jadi kalau kita lihat, kalau kita perhatikan tetangga kita, kanan kiri kita, sahabat karib kita itu, terutama mereka yang rajin memberi, semangat hidupnya luman, nyahnyo, tangannya suka ada di atas, ya, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla itu. Mereka itu hidupnya tidak ada yang kesulitan, ya. Hidupnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak karena hartanya dilipat gandakan oleh Allah, kesehatannya ya dijauhkan dari sakit, rumah tangganya adem ayem, sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya dijadikan anak-anak yang sukses dunia, sukses akhiratnya, anak-anak yang baik, yang soleh solihah. Jadi bukan semata harta bendanya yang dilipat gandakan, tapi diberikan kemuliaan-kemuliaan oleh Allah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu rajin memberi, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan tadi itu, menolong sesama tadi itu. Bahkan hadis Nabi mengatakan man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Kata Rasulullah, barang siapa yang memudahkan hidup orang yang sedang mengalami kesulitan, ala mu'sirin, Rasul mengatakan yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Orang itu akan dimudahkan hidupnya, dunianya dan akhiratnya. Dan karena itu maka kita punya keyakinan tadi itu. Kita punya keyakinan hidup kita akan dimudahkan Allah. Kita akan diberikan kemuliaan oleh Allah kalau kita mau menolong sesama kita. Dan di lanjutan hadis tadi itu Rasul mengatakan wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi. Dan Allah Subhanahu wa taala itu akan menolong hambanya sepanjang hamba itu mau menolong sesamanya. Dan itulah yang membuat kita ini ya dimudahkan hidup kita, diberikan kemuliaan. Rasanya kalau ada orang itu yang hidupnya lapang, ya jalan hidupnya lapang, ya memang ada cobaan-cobaan pasti ada ya. Tapi umumnya mudah hidupnya. Itu bukan by accident itu. Itu bukan kebetulan. Itu ya karena tadi itu. Orang itu pasti orang yang baik, orang itu pasti orang yang suka membantu sesamanya, membantu menolong sesamanya. Karena itu pertolongan kita pada warga umat Islam, saudara kita di Palestina, di tempat-tempat, termasuk di Rohingya ya, yang sekarang jadi masalah itu di beberapa tempat itu ya, pengungsi Rohingya yang kita baca itu pertolongan kita termasuk untuk saudara-saudara kita di tanah air yang sedang mengalami
kesulitan, cobaan hidup yang luar biasa. Kalau kita berikan sesuatu dari yang kita miliki, maka apa yang kita berikan itu, keyakinan kita semua pasti akan dikembalikan oleh Allah pada kita dengan kebaikan-kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Karena itu di surat Ar-Rahman ayat 60 itu Allah menyatakan hal jazaul ihsan illal ihsan. Kata Allah, dan balasan pada amal kebaikan yang kita lakukan itu, termasuk menolong sesama tadi itu kata Allah balasannya tidak ada yang lain kecuali al-ihsan, kecuali kebaikan-kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu bahagialah Bapak Ibu kita semua yang di dalam setiap aktivitas kita itu bisa membantu, bisa menolong sesama kita. Dan karena itu maka tidak mengherankan tadi di dalam survei yang dilakukan oleh Charity Aid Foundation dengan judul survei itu dalam bahasa lain penelitian gitu ya gampangannya ya. Penelitiannya itu berjudul Indeks Kedermawanan Negara-negara di Dunia. Bahasa Inggrisnya itu World Giving Index 2018, 2019, 22. Wah, gitu. Ada 3 edisi, yang tahun ini belum ada survei. Jadi indeks kedermawanan negara-negara di dunia itu disurvei dengan 3 indikator penting. Indikator yang pertama itu, pertanyaan pentingnya adalah adakah lembaga-lembaga sosial yang selalu bergerak untuk membantu sesama, untuk memobilisasi sumber daya umat, lalu kemudian digunakan untuk membantu sesama. Ada enggak? Nah, negara-negara di dunia itu diteliti, ada enggak? Indonesia sangat kaya dengan lembaga-lembaga itu. Lembaga Lazis itu di mana-mana ada. Lazis ada Muhammadiyah, ada NU, mungkin di sini ada. Di banyak ormas keagamaan ada, luar biasa banyaknya. Yang kedua adalah adakah bantuan itu dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau sesuatu yang bermanfaat bagi orang yang sedang dalam musibah. Dan kita pastikan ada. Indonesia itu ada bantuan uang, ada bantuan barang. Tempo hari pemerintah Bu Khofifah, ya, pemerintah Jatim itu mengirimkan luar biasa banyak bantuan ke Palestina, ya, melalui jalur resmi pemerintah itu. Setelah dikumpulkan dari banyak ormas keagamaan, dari instansi pemerintah, lalu kemudian dikirimkan bersama-sama ke Palestina untuk membantu sesama. Uang ada, pakaian layak pakai ada, makanan ada, obat-obatan ada, bahkan sebagian juga dikumpulkan lalu dibangunkan. Ada rumah sakit Indonesia yang di Gaza itu, yang sempat rusak karena serangan Israel itu. Ada masjid, ya, bahkan beberapa ormas keagamaan bangun masjid di pusat-pusat pengungsian itu, di samping rumah sakit dan sekolah. Bahkan ada orangnya dikirim ke sana, dokternya dikirim, nakesnya dikirim, tenaga kesehatannya dikirim. Jadi luar biasa. Lalu yang ketiga, indikator ketiga itu adalah ada enggak sumbangan-sumbangan itu diberikan pada orang yang tidak dikenali, orang asing. Dan kita punya pengalaman itu. Kita ini kalau nyumbang kan enggak pernah lihat yang kita sumbang itu. Kamu muslim apa enggak? Kita enggak pernah nanya. Pokoknya orang itu terkena bencana kita sumbang. Kita berikan pertolongan. Kamu etnisnya apa? Tionghoa atau enggak? Enggak pernah kita tanya. Pokoknya kita tahu dia butuh sumbangan, kita sumbang. Organisasimu apa? Enggak pernah kita tanya. Bajumu apa?
Partaimu apa nggak pernah kita tanya. Pilihan presidenmu nomor 1, nomor 2, atau nomor 3 nggak pernah kita tanya. Pokoknya dia membutuhkan bantuan, kita bantu. Jadi semangatnya membantu sesama umat manusia, sesama hamba Allah. Itu dimensi kemanusiaan yang luar biasa. Orang yang membantu lintas agama, lintas negara, lintas etnis, lintas golongan, itu luar biasa. Dan nilai kemanusiaannya sangat tinggi. Dan tiga-tiganya itu bisa ada kita buktikan di negara kita. Yang menggerakkan ormas-ormas untuk ZIS itu banyak sekali. Bantuannya beragam. Dan bantuan itu diberikan tanpa melihat latar belakang sosial yang kita bantu itu. Dan karena itu maka negara kita itu diposisikan sebagai negara yang paling dermawan di dunia. Dalam 3 kali survei itu 2018, 2019, 2022. Jadi kita itu menjadi peraih titel negara paling dermawan ini di 3 kali survei terakhir. Dan kalau kita mau lacak ya subjektivitas kita ya, itu mengatakan ya karena negara ini mayoritas itu ya negara Islam. Ya mayoritas itu adalah umat Islam. 87, sekian persen warga bangsa kita ini adalah umat Islam. Dan rata-rata kita punya keyakinan tadi itu. Kalau kita mau membantu sesama, maka kita akan diberikan kemuliaan, hidup kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada orang terkaya di dunia itu namanya Bill Gates. Kenal nama itu ya Bapak Ibu ya? Bill Gates itu founder dan owner dari Microsoft. Dulu datang ke Indonesia bersama istrinya Melanie Gates. Waktu itu masih suami istri, sekarang udah pegatan ya, udah pisah. Jadi Bill Gates itu bulan Mei kalau nggak salah, kalau nggak April Mei di tahun 2014 itu datang ke Indonesia. Melihat pelayanan pemerintah terhadap kesehatan itu Bill Gates merasa tersentuh karena nggak bagus. Di bidang pendidikan juga nggak terlalu bagus. Bapak Ibu nanti bisa baca tulisan Eko Prastio. Judulnya itu Orang Miskin Dilarang Sekolah. Pernah baca ya? Orang miskin dilarang sekolah. Karena untuk sekolah itu butuh biaya yang sangat banyak. Bahkan sekarang cenderung kan ada fenomena namanya komersialisasi biaya di dunia pendidikan. SPP-nya mahal sekali ya, sehingga orang miskin nggak bisa akses. Lalu ada juga buku judulnya Orang Miskin Dilarang Sakit. Pernah baca ya? Orang miskin dilarang sakit. Karena apa? Karena kalau sakit, apalagi yang sakit itu miskin, itu untuk mendapat kesembuhan itu akan cukup sulit. Saya nggak tahu ada nggak buku lain selain itu ya. Tapi itu penting buku-buku dibaca. Jadi Bill Gates itu datang melihat layanan kesehatan, layanan pendidikan itu kurang baik. Lalu kemudian Bill Gates menyumbang. Yang disumbangkan saat itu tentu dalam dolar. Kalau dikonversi itu bisa angkanya itu bisa mencapai 450 miliar rupiah sumbangannya. Sumbangan seorang Bill Gates itu 450 miliar. Lalu kemudian di tengah-tengah seremonial acara pemberian sumbangan itu Bill Gates sambil berpidato di hadapan orang-orang terkaya di Indonesia itu, Bill Gates mengatakan, ayo menyumbang gitu ya, mari menyumbang, mari donasikan sebagian yang kita miliki. Saya sudah membuktikan, kata Bill Gates dengan berapi-api, saya sudah membuktikan bahwa dengan menyumbang itu harta kekayaan kita nggak akan pernah berkurang. Yang terjadi justru adalah bertambah. Perusahaan Microsoft saya terus berkembang, kata Bill Gates. Bill Gates itu seorang Yahudi
Yahudi Amerika yang selalu membantu dalam pilihan-pilihan presiden Amerika. Karena itu presiden Amerika itu siapapun yang terpilih, itu dibalik itu bantuan Yahudi luar biasa. Ya, bantuan donasi keuangan orang-orang Yahudi luar biasa. Orang Yahudinya nggak banyak, tapi kaya-kaya ya. Dan dengan kekayaannya itu dia bisa membantu, bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik Amerika. Dan karena itu mengapa Amerika sangat peduli pada Israel, ya karena sebagian besar ya dana Pilpres Amerika yang menang-menang itu dibantu oleh kalangan Yahudi tadi itu. Bill Gates itu seorang Yahudi tapi punya keyakinan yang sangat kuat bahwa siapapun yang membantu sesama, harta kekayaannya tidak akan pernah berkurang. Yang terjadi justru adalah bertambah. Dan kita ini Muslim punya ayat, punya hadis, punya pengalaman, punya sejarah yang luar biasa. Maka bantuan kita itu bukan hanya bermanfaat bagi orang yang kita bantu, tetapi juga akan kembali kepada kita yang membantu. Kita akan dimudahkan oleh Allah, hidup kita akan dimuliakan oleh Allah. Nah, mengakhiri karena menjelang syuruk 5 menit ya waktu syuruk kita, ada hadis Nabi bunyinya maluka ma qaddamta, kata Nabi. Wa malu warithika ma akharta. Kata Nabi, hartamu yang sesungguhnya itu adalah yang engkau infakkan di jalan Allah itu. Maluka ma qaddamta. Jadi kalau kita sedang jamaah Jum'ah di sini lalu berjalan kotak, lalu kita isi kotak itu, maka kata Nabi maluka ma qaddamta. Uang yang kita isi ke kotak itu adalah uang kita. Itu adalah harta kita yang akan kita bawa kepada Allah kelak tatkala kita kembali kepada Allah, yang kita sumbangkan untuk masjid, yang kita kasihkan untuk anak-anak yang nggak mampu bayar SPP sekolahnya di kampusnya, yang kita sumbangkan untuk lembaga pendidikan dan lain-lain untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan tadi itu. Itulah harta kita yang akan kita bawa tatkala kita kembali kepada Allah. Wa malu warithika ma akharta, kata Nabi. Sementara harta yang kita tabung, harta yang kita simpan, harta yang kita investasikan dalam banyak bentuk itu, kata Nabi itu bukan harta kita. Itu adalah harta yang akan kita tinggalkan untuk ahli waris kita. Jadi kalau kita bapak-bapak meninggal, itu harta kita itu akan diwarisi oleh istri kita, oleh anak-anak kita. Sebaliknya kalau ibu-ibu yang meninggal, itu hartanya akan diwarisi oleh suaminya, akan diwarisi oleh anak-anaknya yang menjadi ahli warisnya tadi itu. Sementara harta yang kita bawa itu hanyalah harta yang pernah kita sumbangkan, pernah kita donasikan, pernah kita bantu ya untuk mereka yang membutuhkan. Karena itu jangan lelah untuk membantu sesama. Karena apa? Karena membantu sesama itu di samping menolong ya, membahagiakan yang kita tolong, sejatinya bantuan kita itu kembali kepada kita dalam bentuk yang sangat beragam tadi itu. Jika bukan karena harta kita ditambahkan oleh Allah, kesehatan kita, insya Allah kita dijauhkan dari penyakit yang berat-berat itu ya. Insya Allah hidup kita akan mudah, insya Allah rumah tangga kita akan sakinah mawaddah warahmah. Dan insya Allah anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang sukses dunia dan akhiratnya. Itu yang kita kaji pada pagi hari ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, monggo. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Ada yang ingin disampaikan? Bapak Ibu hadirin jamaah? Nggih, monggo Pak. Pak sinten asmanipun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pada pembukaan tadi Pak Ustaz membuka dengan
Oke. mau antara KB dan AB. Isi dunia waktu itu baru 6 orang. Ada dengan istrinya, anaknya ada, KB, AB, dan 2 anak perempuan. Baru anak penduduk dunia sudah ada. Sebelum Habil dibunuh oleh Habil, di Al-Quran ada itu terjadi dialog. Kata Habil, kalau kamu mengayunkan tanganmu membunuhku, aku tidak mengayunkan tanganku menangkisnya. Itu kehebatannya tadi sang adik. Akhirnya dibunuh betul. Jadi dalam perkembangan dunia ini, menurut kami baru 6 penduduk dunia sudah terjadi pembunuhan. Apalagi sekarang penduduk dunia sudah sekian belas miliar. Ada negara-negara maju yang punya program untuk memikirkan isi dunia ini. Profesor pasti tahu itu. Tetapi negara kecil tidak memikir sampai ke sana. Kata negara besar, ada 68 negara kecil yang tidak memikirkan nasibnya di dunia ini. Justru dipikirkan oleh negara besar. Negara besar itu akan memikirkan bagaimana untuk mengurangi penduduk dunia. Orang awam banyak yang maaf, orang awam banyak yang tahu kalau ada program mengurangi penduduk dunia. Menurut saya ceramah Pak Ustaz bagus ya, bagus sekali. Tapi kita ini di sini banyak orang awam, banyak yang enggak membaca buku yang berbobot ya. Di lingkungan kita sekarang ini, saya kemarin malam minggu dibawa anak kampung saya ke TP belanja. Kedua di TP itu kita melewati Kembang Malam, ada apa namanya itu kain Spanduk. Kalau paling kurba itu ditulis di situ tuh. Maka mungkin lakukan. Gue yang punya duit, gue yang punya kuasa. Saya membaca itu saya mengukur. Anak cucu saya dan istri saya tidak saya beritahu. Hanya mungkin karena saya sudah sepuh dan tua, kok tegak-tegaknya orang menulis kata-kata itu. Gue yang punya duit, gue yang punya kuasa. Kalau Pak Ustaz tiba kapanpun, mudah-mudahan masih ada di sini. Saya sampai hari ini, sampai jam ini saya tidak ngerti apa tulisannya, tapi menyentuh emosi saya. Itulah dunia sekarang ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Ceramah Pak Ustaz mengenai Ustaz Doktor sering saya kumpulkan. Ada tulisan di rumah saya. Saya senang dengan ceramah dokter. Dokter masih dokter waktu itu, dokter masih profesor, masih dokter waktu itu. Saya punya catatannya. Alhamdulillah. Itu aja tanggapan saya. Dunia sekarang ini sangat luar biasa. Hampir semua kita itu tidak mengikuti, tidak nyampe. Profesor cerita mengenai Palestina. Saya 9 bulan di sana, Pak. Saya pensiunan tentara. Tahun 79 saya di sana. Banyak tindakan Israel itu tidak bisa ditangkap oleh nalar orang-orang besar. Justru bisa kami tentara ini menangkapnya. Contoh, pada tahun 78-79 itu ibu kotanya kan di Tel Aviv, dipindahkan ke selatan, ke Yerusalem. Yerusalem itu di situ ada banyak Yerusalem. Kalau itu dibalas waktu itu masih kayak kalau sekarang
Kristen dan Islam ada di kalau ada di situ. Tidak, kalau kita ngomong tidak terjangkau oleh orang-orang yang hanya memikirkan sana dangkal. Nah, itu yang saya sampaikan. Walaupun kami kecil ya, kami tentara. Strategis itu luar biasa. Dipindah ke ibu kota. Kalau ini bom yang kota, yang rasa orang Islam ini kan paling tidak senang. Saya 5 hari tidur dan makan itu. Model asal bukan. Kita tidak bisa ngomong kita tidak nyampe. Sekian tanggapan saya. Karena seorang profesor, saya rasa mengerti yang sedikit saya sampaikan tadi itu. Terutama tulisan yang lama mungkin masih ada. Saya yang punya uang, saya yang punya kuasa. Iya. Kalau orang nggak lihat, ya nggak akan ngerti, nggak akan baca. Terima kasih. Terima kasih. Saya orang kecil mengundang profesor ikut menanggapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi betul yang jenengan sampaikan. Nanti coba baca rangkaian ayat 27, 28, 29, 30, 31, 32 Al-Maidah tadi itu ya. Itu kisah yang melibatkan Qabil Habil, lalu kemudian ditutup oleh tadi itu min ajli dzalik dan seterusnya tadi itu. Jadi betul yang jenengan sampaikan tadi itu. Hawa nafsu Qabil yang luar biasa itu yang kemudian membuat ia tega membunuh saudara kandungnya sendiri. Dan itulah pembunuhan pertama yang terjadi di muka bumi. Waktu itu jumlah penduduk kita masih belum banyak ya. Nah sekarang ini jumlah penduduk dunia kan 9, sekian miliar ya. Dari 9, sekian miliar itu 23%-nya Muslim, 32%-nya itu Kristen, Katolik, Protestan ya. Jadi kalau dari sisi jumlah kita masih kalah Pak, masih kalah dengan Kristiani. Meskipun tren penduduk Kristiani itu di banyak negara cenderung turun, Islamnya cenderung apa? Cenderung naik. Nah khusus di negara kita, memang harus jujur kita akui yang menggerakkan kebijakan-kebijakan politik, ekonomi, itu kan bukan kelompok yang mayoritas, betul apa enggak? Itu kelompok sedikit, tapi punya modal yang luar biasa, sehingga ada keberanian. Nanti perlu kita cek ya spanduk tadi itu ya, itu kalau enggak segera diturunkan itu bisa memicu apa? Memicu amarah ya, disharmoni sosial luar biasa terjadi. Jadi enggak boleh mengklaim atas nama saya punya uang, saya yang apa? Punya kuasa. Tentu itu bukan cerminan dari kita hidup berbangsa dan bernegara ya. Itu cerminan dari kesombongan, keangkuhan yang mungkin dimiliki oleh orang-orang yang kebetulan punya duit tadi itu. Dan karena itu 2024 ya kita harus pilih orang yang kita yakini benar bisa membawa negara ini menjadi negara yang lebih baik 5 tahun yang akan datang. Ya. Saya kira ini penting, bagian dari perjuangan umat ya, untuk memilih pemimpin yang terbaik. Ya. Siapa itu? Rasanya kita semua punya keyakinan ya, punya pilihan yang relatif sama ya, tanpa harus menyebut nomor berapa. Supaya apa? Supaya ya negara ini dipimpin oleh orang yang benar, tidak dipimpin oleh kelompok kecil yang dengan modal uang yang dimiliki lalu bisa seenaknya mengatur negara ini. Ya kita selalu diingatkan, politik itu kan selalu transaksional ya Pak ya. NPWP nomor piro, wani piro gitu ya. Nomor piro, wani piro. Kalau kita mestinya tidak ikut larut ke situ,
memilih itu bukan karena dikasih piro tadi itu, tetapi memilih orang itu karena orang itu kita yakini seyakin-yakinnya bisa membawa kita ini hidupnya lebih sejahtera, lebih baik, negara kita lebih baik. Bapak Ibu ingat loh, Indonesia itu 87, sekian persen itu Muslim. Kita ini penduduk dengan jumlah umat Islam terbesar untuk ukuran negara, itu terbesar kita ini. Karena itu kalau pemimpin kita tidak mencerminkan sebagai Muslim yang baik, Muslim yang bisa bicara di event nasional, internasional, ya maka bangsa kita nggak akan dikenal sebagai bangsa dengan jumlah penduduk mayoritas Muslim. Ya. Saya setuju Pak Panjenengan tadi itu ya. Jadi kita harus lawan ya mereka yang punya uang itu dengan tadi itu memilih orang yang baik untuk orang yang terbaik untuk negara kita ini. Dan saya yakin di antara tiga itu kita semua yakin ada yang terbaik yang bisa membawa negara ini 5 tahun yang akan datang menjadi negara yang mencerminkan ya negara dengan penduduk mayoritas umat Islam tadi itu. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, kita pastikan anak-anak kita dengan pendidikan yang kita siapkan, jangan sampai anak-anak kita menjadi tamu di negara sendiri. Kita pastikan anak-anak kita akan menjadi tuan rumah di negara sendiri. Nggak kebayang kita itu kalau anak kita itu menjadi tamu, akan dilibas ya oleh mereka. Dan 2024 menurut saya dan kita semua yakin ini momentum yang tepat untuk bagaimana kita memperbaiki negara bangsa ini. Saya kira begitu ya Pak ya. Soal bacaan-bacaan yang banyak pengalaman penjenengan di Palestina, saya kira suatu saat mungkin bisa di-sharingkan di sini ya. Betapa Palestina itu negara yang rumit ya. Palestina sama Israel itu kan sesungguhnya satu negara ya. Betul Pak ya, mudah-mudahan saya nggak salah. Karena kalau kita ingin masuk ke Palestina itu, kantor imigrasinya itu ada di Israel. Jadi mau nggak mau harus lewat Israel. Palestina itu nggak punya kantor imigrasi. Nggak punya dia. Dan konflik Palestina-Israel itu bukan konflik politik. Itu konflik agama yang terus-menerus akan terjadi. Ya karena tadi itu, tempat suci yang diperebutkan oleh 3 agama besar yang masing-masing punya agenda ya. Punya agenda, lalu peperangan terjadi luar biasa. Kalau itu konflik politik saya yakin ada jalan keluarnya. Karena di politik itu tidak pernah ada jalan buntu. Tidak pernah ada lawan abadi di politik, tidak pernah ada kawan abadi di politik, yang ada adalah kepentingan abadi yang di 2019 yang lalu berkawan sekarang menjadi lawan, yang kemarin menjadi lawan sekarang menjadi teman. Itu artinya tidak ada lawan abadi, tidak ada teman abadi di politik, yang ada adalah kepentingan abadi. Nah termasuk yang kelompok kecil itu kalau kepentingannya masuk ya dia bisa ikut bermain menentukan hasil pemilu 2024. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari ya keterpilihan pimpinan yang tidak membawa berkah untuk negara bangsa ini. Mudah-mudahan. Saya kira itu Pak, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrun minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.